Halo Wargi Boy, apa kabar kalian semua? Sudah colaikah hari ini? Ya, salam. Oke Wargi Boy, kali ini kita akan bahas alur cerita film The Billionaire yang rilis tahun 2011. Film ini merupakan true story dari sobat kita, Top Itipat. Film ini diperankan Pacara Ciratifat sebagai Top Itipat, Walam Lakum Suan sebagai Lin, dan Som Bomsuk Myom Siri sebagai Paman Top. Jadi film ini mengisahkan tentang seorang anak muda bernama Top yang mempunyai impian untuk bisa menjadi pengusaha untuk melunasi semua hutang orang tuanya. Dibantu pamannya Top, akhirnya Top berhasil melunasi semua hutang orang tuanya. Bagaimana keseruan film The Billionaire ini? Oke boy, sebelum kita ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe, and subscribe, and subscribe. jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Oke boy? Oke, jika sudah, let's go kita ke alur ceritanya. Oke, awal cerita film menceritakan tentang Top, seorang anak SMA yang sangat kecanduan bermain game. Kilas balik, Top pergi ke suatu bank di kotanya untuk mengajukan pinjaman uang untuk membuka usahanya. Lanjut, Top sedang bermain game di sekolahnya dan saat itu dia sedang belajar. Edun emang si Top ini boy, komputer sekolah dipakai buat ngegame. Ya salam. Pada saat Top bermain game, ada seorang gamer menanyakan kepada Top, apakah dia dapat mencarikannya item game rare dan akan dibeli seharga $500 Singapura atau dibatkan sekitar 12.000 baht lah boy. Dan akan langsung ditransfer ke rekeningnya si Top. Lalu setelah dia pulang dari sekolah, dia langsung menemui pamannya dan meminta dipinjamkan nomor rekening pamannya. Dan saat itu, uang hasil game yang sudah ditransfer ke rekening pamannya itu masuk. Lalu uang di rekeningnya pun makin bertambah banyak, dan banyak. Jadi, si Top pun benghar nama boy, karena dia selalu menjual item-item rare di gamenya itu. Ketika uangnya sudah terkumpul, Top pun langsung ke showroom mobil untuk membeli mobil pribadinya sendiri dan untuk mengajak pacarnya Lin jalan-jalan. Oke, Sultan mah bebas boy, gaskeun. Scene pun berpindah ketika Top sudah lulus dari sekolah SMA-nya dan akan memasuki universitas negeri di kotanya. Tapi dia tidak lulus boy. Mau lulus gimana kerjanya main game wae ari sia. Maaf. By the way boy, si Top ini disuruh masuk PTN atau universitas negeri tapi nggak lulus. Dan si Top pun malah masuk PTS atau universitas swasta di kotanya. Lanjut boy, si Top pun langsung pergi ke tempat elektronik untuk membeli sebuah PS2 dan DVD player. Dan ketika pulang, ibu dan ayah Top bertengkar karena ayahnya tidak mau membiayai sekolah Top lagi. Akhirnya Top pun pergi ke kamar dan melihat sisa saldo rekeningnya sudah menipis dan akun gamenya pun kabanet sama GM. Ya salah. Lalu si Top kembali ke toko elektronik untuk membeli DVD player lagi tapi dalam jumlah yang lumayan loba boy. Sampai mobilnya si Top pun penuh sama DVD. Alangkah kagetnya si Top ketika DVD-nya dicoba malah rusak goblok. Maaf. Lalu si Top pun lanjut pulang dan bertemu ayahnya di jalan, lalu mengajak ayahnya untuk pulang bersama. Singkat cerita, si Top pun diam-diam mencuri jimat ayahnya dan dijual seharga 100.000 baht untuk biaya masuk universitas lagi. Ketika belajar di sekolah, si Top pun malah menyuruh temannya untuk merekam apa yang gurunya bicarakan dan langsung kabur dari kelas boy. Singkat cerita, si Top pun membeli mesin pembuat kacang dan bolos sekolah lagi untuk mencari tahu resep
agar kacang buatannya bisa enak. Ketika sudah dapat resep dan dirasa enak, lalu dia dan pamannya langsung ke mall mencari tempat untuk berjualan kacang. Ketika berjualan, tidak ada seorang pun yang membeli kacangnya. Karunya anjir. Lalu si Top pergi ke pasar dan bertemu dengan Lin, pacarnya. Ketika sedang di pasar, ia menemukan inspirasi kalau tempat juga mempengaruhi penjualannya, boy. Keesokan harinya, dia datang ke mall dan meminta untuk pindah tempat. Ketika sedang ujian di sekolah, Top pun ditelepon pamannya. Dan kalian pasti tahu, si Top kabur lagi anjir dari kelas. Mana lagi ujian Chunin, nggak jadi atuh jadi shinobinya. Apa sih, maaf. Ketika sampai di mall, Sito pun membawa kacang seabrek-abrek, boy, karena kacang yang ia jual laku keras. Melihat kacangnya laku keras, Sito pun membuka cabang baru dan mempunyai karyawan sendiri. Lalu Lin pun datang dan menyuruh Sito untuk fokus kuliah saja untuk masa depan mereka. Mantep lah si Lin ini. Dan Sito pun diancam dikeluarkan dari universitasnya karena kabur wae anjir. Lalu kembali ke mall, si Top diprotes pihak mall karena asap dari mesin kacangnya membuat plafon mall itu hitam. Dan si Top pun disuruh mengecat ulang atau kontrak akan dibatalkan. Karena siang ramai orang, si Top pun mulai mengerjakannya malam hari ditemani ibunya ketika sedang mengecat. Lalu Top pun didatangin satpam mall yang menyuruh Top untuk segera pulang karena mall akan segera tutup. Lalu Top pun memberikan uang kepada satpam tersebut dan si satpam pun tidak menerimanya dan malah bicara, tolong ajarkan anak ibu makna kejujuran dan tanggung jawab. Anjir lah, satpam ini luar biasa. Lalu si satpam pun pergi. Top sangat kesal mendengar itu karena pekerjaannya tidak tercapai dan langsung pergi dari mall. Singkat cerita, ibu dan ayah Top pergi ke Cina tanpa ditemani Top. Lalu si Top pun kembali ke mall karena pihak mall akan membatalkan kontrak karena mesin kacangnya Top mengotori plafon lagi. Ketika Top kembali ke rumah, alangkah kagetnya si Top karena rumahnya ditempeli stiker awas anjing galak. Sorry boy, maksudnya stiker penyitaan bank. Lalu ketika sedang makan di warteg, si Top pun bertemu Lin dan si Lin pun langsung mendorong si Top karena tidak pernah mengabarinya. Anjir lah, bucin juga maneh. Scene pun berganti ketika si Top mendatangi dosen dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan. Di situ si Top bertanya tentang cara pengemasan makanan yang baik dan benar. Singkat cerita, si Top pun akhirnya menjual mesin kacang otomatisnya dan membeli rumput laut mentah seabrek-abrek lagi boy. Ya salam. Ketika sampai di rumah, si Top pun mulai menggoreng rumput laut itu bersama pamannya. Tapi tidak ada satupun yang berhasil dan rasanya pahit semua boy. Lalu si Top menjual semua komputernya untuk membeli rumput laut mentah kembali. Ketika selesai kembali dari pendaftaran sekolah, si Top pun langsung pulang dengan membawa rumput laut mentah lagi dan saat itu hujan turun sangat deras. Ketika masuk si Top memanggil pamannya, tapi pamannya enggak ada nembalan ke si Top boy. Setelah dicari-cari, ternyata pamannya sudah tergeletak dengan tarangnya yang penuh dengan darah. Lalu si Top dengan cepat, tepat, dan buru-buru membawa pamannya ke rumah sakit. Keesokan harinya, si Top pun mulai menggoreng rumput laut mentahnya kembali. Tapi hasilnya tetap sama, tetap tidak enak boy. Ketika rumput lautnya sudah habis, Top pun menemukan rumput laut yang tergeletak dan sudah terkena air hujan. Lalu si Top pun menggorengnya dan rasanya pun lebih gurih. Hal itu dikarenakan ada embun di plastik rumput laut karena terkena hujan tadi malam. Setelah selesai menggoreng, si Top pun pergi ke rumah sakit ngalongok pamannya sembari mengabarkan jika rumput laut yang dia goreng sudah ngenah gurih-gurih nyoy boy. Lanjut kepada si Top yang mulai kembali berjualan di mall, tapi sekarang menjual rumput laut bersama pamannya yang sudah sembuh. Dan rumput lautnya pun laku keras boy, diserbu emak-emak dari Gunung Waguwo. Lalu si Top menulis di tangannya 1 juta baht per tahun tidaklah sulit, asik. Lalu ibu dan ayahnya menelepon Top agar menyusul mereka ke Cina karena sudah disediakan universitas yang baru di sana. Lalu si Top bertanya kepada ayahnya tentang hutang ayahnya. Lalu ayahnya berkata,
hutangnya sebesar 40 juta baht atau sekitar 12 miliar. Dan si Top pun langsung terkejut mendengar hal itu. Ketika Top sedang di rumah, dia pun kaget lagi dan lagi karena rumahnya dipasangi stiker oleh pihak bank kembali. Lalu si Top pun masuk dan ngahulang tarik, tapi bukan disebabkan oleh tramadol boy, melainkan karena rumahnya sebentar lagi akan disita pihak bank. Saat dia sedang membersihkan foto di rumahnya, Top pun melihat ada obat tidur di balik foto dan Top pun langsung teringat dengan orang tuanya. Setelah itu, Top pun langsung mendengar rekaman dari temannya sewaktu di kelas kemarin dan si dosen pun berkata dalam rekaman itu, "Jika kamu berpikir akan kaya, maka kamu akan kaya. Jika kamu berpikir kamu akan sukses, maka kamu akan sukses." Setiap hari, Top pun terus memutar ulang kata-kata dari dosen itu. Lalu, ketika dia sedang berbelanja di 7-Eleven, Top langsung meminta nomor layanan pusat 7-Eleven dan langsung meneleponnya. Singkat cerita, dia pun datang ke kantor pusat 7-Eleven untuk menawarkan produknya. Di situ Top tidak sendiri. Banyak orang juga yang akan menawarkan produknya di 7-Eleven. Lalu, setelah menunggu lama, akhirnya Top pun bertemu dengan manajer 7-Eleven bernama Nona Pu. Ketika dia memberikan rumput lautnya kepada Nona Pu, tapi produk Top ditolak oleh Nona Pu karena kemasan yang Top gunakan tidak layak jual dan harganya pun tidak sesuai boy. Scene pun berganti ketika si Top mendatangi sebuah toko untuk membuat kemasannya lebih menarik untuk dijual. Lalu setelah Top selesai dengan kemasannya, Top pun langsung mendatangi kantor 7-Eleven kembali dengan membawa produknya dengan kemasan yang baru. Setelah menunggu sangat lama, Top pun pergi. Dan di lift dia bertemu dengan satpam di kantor itu dan memberikan rumput lautnya kepada si satpam itu. Alus milik Pak Satpam. Lalu di halte bus, Top pun menelepon ibunya dan bicara akan menyusulnya ke Cina. Kembali ke satpam alus staf milik tadi boy. Pak Satpam pun membagikan rumput laut yang dia dapat kepada staf-staf yang menaiki lift. Ketika Nona Pu akan pulang menaiki lift dan bertemu dengan satpam tadi boy, dia melihat rumput laut Top yang masih tersisa 1 bungkus. Lalu, singkat cerita, Top pun dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk bertemu Nona Pu dan produknya pun diterima oleh 7-Eleven. Dan Top pun harus membuat produk rumput lautnya sebanyak 72.000 bungkus kemasan untuk dikirim ke 6.000 cabang 7-Eleven dan harus mempunyai pabrik sendiri. Ketika Top pulang dan melihat dapurnya yang berantakan, singkat cerita, Top pun menjual mobilnya untuk mendirikan pabrik rumput laut di tempat ayahnya yang sudah tidak terpakai. Singkat cerita, Top pun bertemu dengan Lin di stasiun kereta dan Lin sudah mempunyai pacar baru bernama Toy. Asik, tenang Top, nanti kamu akan sukses. Lalu esok hari, Top dibantu paman dan pekerja bangunan yang handal tiada tara, mulai membersihkan dan menata tempat yang akan dijadikannya pabrik rumput laut. Setelah pabriknya selesai, Nona Pu dan pihak 7-Eleven datang ke pabriknya si Top untuk mengecek kelayakan pabriknya Top. Lalu Nona Pu dan rekannya melihat isi dari pabrik si Top dan mengatakan bahwa pabrik si Top belum layak. Lalu Nona Pu pun pergi dan akan mengirimkan fax ke Top nanti. Singkat cerita, Top mulai memperbaiki pabriknya agar layak dan mengganti semua seperti apa yang dikatakan Nona Pu. Tidak lama mesin fax Top pun menerima fax dari pihak 7-Eleven. Dan gobloknya, tinta di mesin faxnya si Top pun habis boy. Anjir lah. Lanjut, Top pun langsung membawa fax itu dan dibaca menggunakan sinar matahari. Dan di situ tertulis, disetujui. Oke. Singkat cerita, Top dan pamannya mulai gasken produknya ke dalam truk yang akan dibawa ke gudang 7-Eleven. Ketika Top tiba di gudang, orang gudang itu mengatakan bahwa Top telat 1 jam dan tidak boleh memasukkan barangnya. Lalu Top pun memohon kepada orang gudang itu dan akhirnya Top pun diperbolehkan memasukkan produknya ke dalam gudang. Setelah itu Top pun menelepon ibu dan ayahnya dan berbicara ayah dan ibu sudah bisa pulang sekarang. Setelah 2 tahun bekerja sama dengan 7-Eleven, Top bisa melunasi hutang ayahnya sebesar 40 juta baht dan bisa kembali menempati rumah bersama orang tuanya. Saat ini, Top memiliki 2.500 karyawan mengirim produknya ke 6.000 cabang 7-Eleven
dan mengekspor rumput lautnya ke 27 negara di dunia. Dan Top telah memiliki perkebunan rumput laut miliknya sendiri di Korea Selatan. Dan di tahun 2010, Top memiliki pendapatan sebesar 1.500 juta baht atau sekitar berapa ya? 450 miliar. Anjir lah. Dan saat ini Top berusia 26 tahun. Scene pun berakhir dengan Top sedang bermain game dan menaiki pesawat bersama pamannya. Oke boy, sungguh ini film sangat menginspirasi. Film ini mengajarkan kita untuk tidak pernah patah semangat. Apapun yang kita perbuat, yakinlah itu akan berhasil. Jangan patah semangat, walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Oke, Wargi Boy, gimana alur cerita film The Billionaire ini? Semoga bisa menginspirasi wargi-wargi di channel ini semua. Oke boy, jangan lupa kalian baku hantam di konter langganan bapak kalian, Bapak Adolf di Berlin.